Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semua? Kenalin, nama aku Muhammad Naufal Fadlur Rahman, bisa dikenal dengan Nopal atau Naufal. Kali ini aku akan ngebahas tentang yang namanya nirmana. Oke, mungkin bagi kalian yang belum tahu, nirmana itu adalah sesuatu hal atau suatu objek yang awalnya tidak ada apa-apa, kemudian kita proses atau olah dengan asas atau prinsip-prinsip desain, kemudian hasilnya adalah hal yang bermakna atau estetik atau indah. Itu adalah definisi dari nirmana. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita pergi ke whiteboard kita untuk dioprek-oprek. Oke, kita belajar tentang nirmana. Nah, ini adalah whiteboard yang bisa kita oprek-oprek untuk belajar apa itu nirmana. Jadi, seperti yang tadi aku jelasin di awal, kita bisa menemukan kalau nirmana adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Prosesnya itu menggunakan asas atau prinsip desain. Oke, jadi ini adalah definisi dari nirmana. Sehingga hasilnya itu menjadi sesuatu yang indah, estetik, ataupun bermakna. Kayak gimana sih bentuknya atau contohnya? Untuk lebih lanjut, aku akan kasih ke kalian contoh portofolio aku selama berkuliah di ITENAS atau Institut Teknologi Nasional di jurusan Desain Komunikasi Visual semester awal atau semester 1. Jadi kalian kalau yang mau masuk jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual awal semester itu pasti diajarkan nirmana. Tujuannya apa sih? Atau ngapain sih bikin nirmana? Nanti dijelasin tujuan dan fungsinya. Ini adalah portofolio nirmana aku pada tahun 2019. Jadi baik, di sini kita bisa lihat di zoom dulu. Ada beberapa nirmana yang udah aku kerjain dulu. Jadi nirmana ini seperti ini guys. Ada nirmana garis, value, primer, dan lain sebagainya. Nanti bakal dijelasin satu persatu. Oke. Dan nanti semua nirmana ini akan aku kerucutkan kesimpulannya kenapa kita harus bikin nirmana. Gitu, capek-capek bikin nirmana. Oke, sebelumnya ini adalah profil aku, bisa dibaca atau bisa di-follow Instagramnya, boleh. Dan ini yang pertama adalah nirmana garis. Aku zoom bentar. Jadi nirmana garis ini dasar dari nirmana, oke, dasar banget. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin nirmana, yang pertama disuruh sama dosen itu pasti garis, nirmana garis. Karena garis ini adalah sesuatu hal yang krusial, sesuatu hal yang benar-benar dasar banget di ilmu desain. Baik, ini untuk nirmana garis. Kemudian ada nirmana value. Nirmana value itu nirmana gradasi. Monokrom lah istilahnya. Dari hitam ke putih dan dari putih ke hitam ada gradasinya. Ada abu-abu putih, abu-abu gelap, abu-abu terang, dari putih ke hitam, pokoknya monokrom. Nanti ada lagi yang namanya nirmana warna primer. Oke.
Nirmana warna primer ini adalah eh, nirmana yang dari merah, red, green, blue, RGB, merah, hijau, biru. Kalau di sini ada lagi satu lagi yang namanya ungu, karena waktu itu kita mencoba bagaimana cara membuat ungu tanpa punya warna dasar ungu, jadi harus dicampur. Nirmana ini tujuannya agar mahasiswa memahami tentang komposisi warna dasar. Oke. Kemudian ada nirmana geometri. Nirmana geometri ini maksudnya menggabungkan dua objek geometris yang berpotongan secara bertahap. Oke. Jadi dari misalnya lingkaran ke segitiga itu perubahannya bagaimana? Jadi kayak gini. Atau nanti deh dijelaskan. Kemudian ada nirmana tekstur. Nirmana tekstur ini nirmana yang diambil dari alam. Atau istilahnya bahan-bahan yang bisa diraba. Oke. Bahan-bahan yang bisa diraba. Tujuannya apa? Nanti dibahas. Kemudian nirmana ruang. Nirmana ruang itu adalah nirmana dengan tiga sisi yang berbeda. Jadi terkesan tiga dimensi. Padahal itu dua dimensi. Tujuannya apa? Nanti lagi-lagi bakal dijelaskan. Kemudian adalah nirmana garis berwarna. Ini gabungan antara teori garis dengan teori warna dasar. Ini digabung untuk UTS waktu itu, semester 1. Kemudian nirmana titik berwarna. Nirmana titik berwarna ini untuk ujian akhir semester aku, dari putih menuju gelap dengan warna-warna yang dari terang ke gelap juga. Kemudian ini adalah nirmana arsitektural. Nirmana arsitektural ini adalah menggunakan media foto, jadi dijepret, terus dicari komposisi yang bagus itu seperti apa dari gedung-gedung yang ada di waktu itu di Kota Bandung, agar terkesan komposisinya itu ada. Dan kemudian ada nirmana komposisi daun, ini lebih makin advance, makin ke bawah ya. Jadi makin ke bawah itu makin asik istilahnya. Jadi kita menggunakan objek daun untuk lagi-lagi untuk pengkomposisian. Kemudian ada nirmana komposisi serangga yang tadi daun, eh, flora, kalau yang ini fauna serangga. Yang ini menggunakan ngengat waktu itu. Kemudian adalah nirmana transformasi. Ini adalah lanjutan dari nirmana geometri dasar. Kalau ya geometri dasar kan dari bulat ke segitiga. Kalau yang ini dari bentuk hewan ke geometri dasar. Misalnya kalau yang ini eh, gambar penyu menjadi gambar lingkaran. Bagaimana transformasinya? Tujuannya apa? Nanti dijelaskan. Untuk nirmana ini nirmana cap daun. Jadi sama seperti nirmana flora, tapi ini ditempel-tempel daunnya untuk dirasakan teksturnya. Teksturnya seperti apa. Jadi tidak hanya warna saja ya. Dan terakhir adalah nirmana batik. Nirmana batik ini adalah menggabungkan semua yang tadi dari awal garis, warna, kemudian apalagi komposisi, kemudian arsitektural, itu digabung ke nirmana batik seperti ini. Ini salah satu contoh yang mungkin kurang baik ya, karena nirmana batik itu sendiri sebetulnya esensinya adalah menggabungkan semua materi yang telah dipelajari menjadi satu bentuk nirmana. Sebenarnya masih ada yang lebih bagus lagi, tapi saya tidak punya contohnya, jadi mohon maaf. Dan ini adalah nirmana tiga dimensi, merupakan nirmana yang berbeda dari sebelumnya karena menambahkan unsur bayangan. Oke, memakai unsur. Jadi kita
ini ada nirmana di satu kertas, dikasih cahaya di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, secara bertahap gradasi. Jadi disusun, dikomposisikan menjadi sesuatu nirmana yang baik, yang indah. Baik, demikian itu portofolio dari aku. Mungkin kita bisa balik lagi ke nirmana awal, yakni nirmana garis. Oke, dari sini aku bisa bagi share dua, nah, dua kotak begini. Nah, oke. Mungkin kita bisa belajar apa sih tujuan dari nirmana ini. Kira-kira apa? Mungkin kita bisa kaji dulu dari nirmana garis, karena sesungguhnya nirmana itu kan tadi definisinya adalah membuat sesuatu hal yang nihil, membuat sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada menggunakan asas atau prinsip desain sehingga hasilnya itu terlihat indah, estetik, atau bermakna. Jadi kita lihat dari nirmana garis dulu. Nirmana garis kan bentuknya seperti yang di sebelah kanan ini. Ada ya digambar lagi, ada garis, ada garis, ada garis. Kita bisa perhatikan di gambar sebelah kanan ini ada yang namanya unsur garis. Ya, udah pasti ya. Cuman garis ini tujuannya apa sih? Garis tujuannya adalah untuk melatih melatih kepekaan atau keluasan tangan. Keluasan tangan dalam menarik garis. Menarik garis. Nih, yang aku underline adalah menarik garis. Jadi, gini, garis adalah dua titik yang dihubungkan. Nah, karena unsur dasar dari desain itu ada titik, sebentar, ada titik, dot, ada garis, line, oke, ada shape, two-dimensional shape atau bentuk dua dimensi seperti kotak, lingkaran, segitiga. Oke, kebayang sampai sini? Ini adalah gradual sifatnya. Jadi dari sini titik sebagai dasar awal, kemudian ini adalah gabungan dari titik-titik, titik, 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 menjadilah dihubungkan jadi garis. Kalau yang ini dari garis, dari garis, dari garis, dari garis, jadilah bentuk dua dimensi seperti kotak ini. Kemudian dari sini dibuatlah yang namanya three-dimensional shape atau bentuk tiga dimensi seperti kubus contohnya, atau bola, bola seperti ini, atau juga limas. Ini bukan limas ya, prisma, prisma maaf. Ini adalah prisma. Nah, dari situlah, dari gambar sinilah terbentuklah yang namanya objek. Jadi objek itu ada objek sederhana seperti ini, seperti
kubus, bola, dan prisma, ada juga objek yang kompleks. Seperti apa? Seperti manusia. Jadi manusia itu bisa gabungan dari kub maaf, bola, gimana gambar? Bola, barangkali, eee, apa ini namanya, bukan balok, iya balok balok, maaf. Balok, kemudian sudah gabungan dari bola dan balok yang nanti akan digambar seperti ini nanti, kompleks lah. Ini adalah misalnya manusia. Ini misalnya adalah manusia. Ini adalah yang kompleks, objek kompleks. Nah, untuk itu dari manusia ini harus berangkat dari garis yang konsisten. Setuju nggak? Dari garis yang lurus, garis yang tidak belok-belok. Jadi kita menggambarnya itu luas. Nah, tangannya begini, luas. Jadi gambarnya tidak tremor atau mungkin gambarnya tidak zigzag-zigzag begini, tapi lurus, 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 lurus. Nah, barangkali itu dari nirmana garis. Itu ya tujuannya. Jadi nanti kalian jangan, bukan jangan ya, lebih baik tidak berkeluh kesah lagi kenapa harus belajar tentang nirmana. Oke, ini adalah nirmana garis. Ya, ini adalah nirmana value. Jadi bagaimana kita belajar yang namanya dari ini nggak ada warnanya, cuman dari hitam, oke, menuju putihnya mungkin nggak kelihatan, cuman ini abu-abu aja deh. Nah, hitam menuju putih lah ambil. Nah, ini adalah gradasi dari hitam menuju putih, tengah-tengahnya adalah abu-abu. Oke. Nah, dari ketiga ini kita bisa memainkan warna-warna atau komposisi jadi seperti ini. Mungkin kalian bisa latihan sambil pakai pensil 2B, itu bisa ini bukan pensil ya, ini Apple Pencil. Jadi ini eh, sesuai penekanannya, intensitas tekanannya. Jadi untuk yang halus di pelan-pelan, tidak ditekan, nanti di bawahnya lagi sedikit demi sedikit bertambah intensitas tekanannya menjadi lebih berat lagi penekanan pensil ke kertasnya, jadi lebih hitam begitu ya. Nah, jadi seperti ini nanti. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk melatih, ntar ini warnanya hitam aja deh, melatih, semuanya melatih ya, dari mana itu melatih. Karena nanti ke depannya bakal panjang perjalanan kita sebagai desainer. Melatih kepekaan. Kalau kalian pernah ngedit foto atau misalnya pakai salah satu aplikasi untuk ngedit-ngedit foto atau misalnya posting story di Instagram, pasti ada filter-filter kan? Ada filter-filter supaya wajah terlihat cantik, wajah terlihat tampan gitu. Melatih kepekaan pencahayaan dan
bukan saturasi, apa ya, iya saturasi, pokoknya exposure, exposure, oke. Jadi kalau kalian tahu yang namanya bola, ini bola, bola kalau misalnya ini aja itu namanya bukan bola kan, ini pasti lingkaran karena ini 2 dimensi. Kalau 3 dimensi pasti ada kedalaman, ya, kedalaman. Jadi ada yang namanya mana bagian yang lebih terang, mana bagian yang lebih gelap, mana yang gelap. Jadi biar terlihat kesan 3 dimensinya. Jadi anggap saja cahaya datang di sebelah sini. Oke, ini lampu, itu lampu misalnya. Nah, dari sini kita bisa melihat yang paling terang adalah yang pasti yang paling dekat dengan cahaya. Oke, paling dekat dengan cahaya. Untuk bagian ini yang jarang cahaya, jarang atau menjauh dari cahaya, sumber cahaya, dan paling bawahnya adalah yang paling gelap, paling jauh dari sumber cahaya. Jadi ini bisa diarsir tekniknya nanti, arsir, dan yang ini arsirannya lebih gelap gitu. Jadi ini adalah kedalaman. Baru ini bisa disebut sebagai 3 dimensi. Oke. Kalau misalnya tidak ada kedalaman, itu namanya bukan 3 dimensi, itu namanya lingkaran 2 dimensi. Jadi begitu nirmana value yang bisa kita pelajari. Jadi tadi apa yang sudah kita pelajari adalah latihan, latihan apa saja. Kalau garis itu adalah untuk luas, oke. Kalau yang value itu untuk kedalaman, kedalaman. Untuk ini warna apa? Untuk belajar tentang teori warna. Teori warna. Jadi untuk nirmana warna dasar, aku bisa sharing dulu. Jadi gini, warna itu awalnya adalah putih. Putih atau hitam ya? Putih, ya. Tidak ada apa-apa, putih. Kemudian, mungkin bisa diwarnain ya biar lebih enak. Awalnya itu putih, tapi di sini kanvasnya putih, jadi aku mulai dari abu-abu aja. Dari abu-abu terang. Sini deh. Abu-abu terang. Kemudian, aduh, maaf ada teknis, kendala teknis. Kemudian ada yang namanya warna dasar. Warna dasar itu terdiri dari 3, merah, hijau, dan biru. Oke, ini adalah merah, jadi oranye jadinya di situ. Hijau, dan biru. Oke, ini adalah teori warna dasar yang benar-benar harus dihafal. RGB, red, green, blue. Nanti ada lagi untuk keperluan print, nanti ada yang namanya CMYK. Cyan, magenta, yellow, dan black. Tapi itu untuk keperluan ngeprint bisa kita pelajari lagi di next episode. Untuk itu, barangkali yang mau subscribe, mangga silahkan di subscribe. Untuk mau yang komen, untuk meramaikan, di like dan di share.
dan semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Ini adalah merah, hijau, dan biru. Dan kenapa sih? Karena memang warna ini banyak ya. Jadi kita tidak perlu menghafal semuanya karena ini bukan hafalan, tapi ini adalah intuisi. Asik. Ini adalah bagaimana feeling kita ini bermain dan logika kita ini juga bermain. Logika dan intuisi ini ketika digabung akan menjadi suatu estetika yang indah. So, quote of the day. Jadi, bagaimana untuk warna-warna selanjutnya? Kita gabung saja dari yang warna merah ke hijau jadi apa, hijau ke biru jadi apa, biru ke merah jadi apa. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira merah ke putih juga bisa. Merah ke putih jadi pink. Merah ke putih jadi ini nggak ada warnanya sebenarnya. Cuman kalau apa aku tulis aja. Tapi ini bukan hafalan sekali lagi. Ini adalah coba-coba eksperimen aja. Kalau misalnya ada cat di rumah, bisa dicoba campur-campur. Oh ini warna ini digabung jadi warna sekunder. Gitu. Jadi ada yang namanya warna primer, ada yang warnanya sekunder, tersier. Oke. Primer, sekunder, tersier. Jadi dari warna primer, sekunder, tersier ini nanti ada lagi yang namanya hue. Hue ini apa? Hitam atau putih. Jadi warna merah tidak selamanya merah mencolok, pasti dicampur dengan warna hitam atau putih atau tengah-tengah gradasinya. Supaya apa? Supaya mata kita ini tidak melihat warna yang terlalu kontras. Karena warna yang terlalu kontras itu akan membuat mata kita sakit gitu. Jadi di dalam desain itu kadang jarang yang namanya warna merah, hijau, atau biru yang terlalu kontras. Jadi itu adalah teori warna untuk nirmana warna dasar. Kemudian adalah nirmana geometri dasarnya kalau nggak salah. Iya benar, nirmana geometri dasar untuk melatih yang namanya memang untuk melatih yang namanya kepekaan perubahan bentuk atau transformasi bentuk. Jadi seperti apa? Misalnya dari kotak ke bulat, kotak ke lingkaran. Dari kotak ke lingkaran bisa perubahannya seperti apa? Bisa jadi seperti ini. Jadi nanti seperti ini. Dan satu, dua, tiga, empat. Dari sini menuju sini. Itu jadi ada perubahannya. Itu adalah yang mana transformasi untuk tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk animasi gitu. Kalau kalian yang demen anime atau yang demen animasi pasti harus tahu setidaknya ada perubahan dari gambar satu ke gambar dua karena itu kan frame to frame. Kalau frame to frame itu artinya gerakan satu ke gerakan dua itu berdasarkan kanvas ke kanvas gitu. Jadi sangat banyak frame untuk menggerakkan bergerak tangan saja itu sudah berapa frame itu. Bisa nanti kita bahas di episode selanjutnya mengenai animasi, tapi jauh itu ya. Ini untuk transformasi bentuk. Misalnya dari berlari, berlari
Berlari itu seperti ini, atau menyapa sambil berlari, misalnya ya. Nah, ini misalnya begini, kemudian bentukannya seperti ini, sambil menyapa dia. Tapi begini, kemudian frame ketiga, dia kaki kanannya ke belakang, kaki kirinya ke depan, masih sambil menyapa. Dari sini ke sini itu sudah 3 frame berjalan. Ini adalah transformasi bentuk, transformasi lah. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu, tidak belajar dan men-skip tentang materi tentang nirmana geometri dasar ini atau transformasi bentuk ini, akan repot kalau misalnya kita ingin belajar animasi. Karena ini adalah logika. Logika bagaimana kita merubah satu bentuk ke bentuk yang lain tanpa merubah atau mendistorsi dari bentuk itu tersendiri gitu. Asik sih sebetulnya. Ini untuk transformasi bentuk, kemudian ini adalah nirmana tekstur. Tujuan nirmana tekstur ini adalah untuk apa? Merasakan tekstur. Tujuannya untuk apa sih? Ya untuk nanti dicetak mencetak reproduksi, reproduksi grafis. Oke. Jadi kalau misalnya kita nge-print warna kertasnya nanti bakal ditanya sama sama tukangnya. Mau pakai kertas apa? Art paper atau art karton atau HVS. Terus gramnya berapa? 100 gram. Ada yang 80, ada yang 100, 200, 300, 320, 330 gitu kan. Karena tekstur ini sangat penting untuk kebutuhan cetak mencetak. Di luar itu dalam digital juga perlu tekstur itu. Untuk kemudian kita akan merasakannya di mungkin tidak terlalu terlalu berhubungan, tapi kalau menurut aku ini sangat berhubungan dengan Blender aplikasinya namanya. Software Blender. Jadi software Blender itu adalah bagi yang belum tahu itu eh, untuk merancang 3D objek, objek 3 dimensi ya. Jadi untuk yang suka bermain game, video game yang 3D 3 dimensi, mungkin salah satunya aset-aset itu dibuat dirancang di sana di Blender. Jadi kita tidak akan tahu bagaimana rasa untuk meraba suatu tekstur, apakah itu tekstur lantai atau tekstur gorden atau tekstur tisu. Kalau misalnya kita tidak belajar tentang yang namanya nirmana tekstur. Jadi kalau misalnya anggaplah kita desain bola basket di Blender, tapi kita malah masukin teksturnya itu tekstur keramik, kan tidak nyambung gitu ya. Makanya kita harus tahu feeling, oh kalau bola basket ini teksturnya bagaimana diraba. Kalau perlu kita beli bola basket dulu nih, kita ngeraba bola basket itu seperti apa teksturnya. Oh ada titik-titik seperti itu, rasanya itu agak kasar. Nah, baru dimasukkan ke aset tekstur Blender. Itu adalah salah satu teknik dalam mendesain. Kemudian ini adalah nirmana 3 dimensi. Nirmana 3 dimensi, tapi belum memasuki 3 dimensi yang sesungguhnya kayak yang tadi terakhir. Tapi ini namanya bukan nirmana 3 dimensi, tapi nirmana ruang. Bagaimana kita eh, nirmana ruang ini mempelajari tentang kesan, ya. Kita belajar tentang kesan.
Tadi kita udah belajar apa? Luas, kedalaman, teori warna, transformasi bentuk untuk animasi, tekstur untuk 3D Blender, dan kebutuhan reproduksi grafis, serta kesan. Kesan ini seperti apa? Jadi kita sangat membutuhkan para desainer itu feeling kesan untuk menyampaikan pesan, pesan ya bukan kesan, pesan, pesan visual kepada penerima pesan itu sendiri. Jadi kita ingin hari ini 17 Agustus tahun 2024, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 misalnya. Karena mungkin hari ini saya nge-record-nya pada tanggal 17 Agustus. Bagaimana caranya audiens, misalnya klien kita atau penerima pesan kita adalah presiden. Oke. Jadi beliau ingin meminta membuatkan logo, bukan logo, apa ya? Gambar bendera aja. Gambar bendera, gambar bendera Indonesia yang berkibar di tengah lapangan. Oke, ini gambar bendera Indonesia yang berkibar di tengah lapangan. Misalnya begitu. Nah, kesan yang harus disampaikan secara visual kepada presiden itu, bagaimana caranya agar kalimat bendera Indonesia di tengah lapangan itu bisa tergambarkan secara visual. Bisa jadi kalau aku gambarnya lagi gini, misalnya secara isometrik, ada orang-orang lagi hormat, orang-orang orang-orang lagi hormat, orang-orang lagi hormat. Ini adalah benderanya. Ini adalah kerumunan, kerumunan, kerumunan. Nah, ini adalah bangunan, 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 bangunan. Nah, ya begitu. Kesannya kan seperti itu. Tengah lapangan gitu. Karena memang di tengah-tengah ada lapangannya, ada benderanya, ada tiangnya gitu. Jadi itu yang diajarkan dari latihan menggambar nirmana ruang. Intinya itu kesan. Kesan bagaimana pesan itu tersampaikan kepada audiens. Kemudian ini adalah gabungan dari nirmana garis dan nirmana warna dasar. Jadi ini barangkali ujian saja. Jadi aku tidak terlalu memikirkan sebetulnya ini maksudnya apa, dosen maksudnya apa, karena mungkin ujian tengah semester aja. Ini adalah nirmana titik. Nirmana titik ini tujuannya apa sih? Tujuannya ya tadi, gabungan antara mencari kedalaman serta teori warna. Sebetulnya udah sih, paling nirmana arsitektural ini tambahannya. Jadi nirmana arsitektural itu mengajarkan kita untuk latihan komposisi. Nah, ini yang paling krusial. Yang paling, maaf, videonya mati lagi. Yang paling dasar banget untuk sebagai desainer gitu. Jadi komposisi ini bisa dikatakan istilahnya adalah rana. Oke, rana. Jadi bisa dicontohkan, ini adalah kanvas. Aku menggambar kanvas. Kanvasnya kotak seperti ini. Kita melukis misalnya, kita sebagai pelukis Van Gogh, Van Gogh atau Claude Monet, kita atau
Raden Saleh mungkin menggambar atau melukis tentang buah-buahan. Misalnya di depan kanvas itu ada yang buah-buahan. Nih buah-buahan seperti apel, jeruk, ada anggur, ada pisang dan selain sebagainya. Nah, ini adalah nanas. Nah, itu ada semangka, ya. Kita tidak akan mungkin menggambar buah-buahan itu di sudut, ya. Tidak akan mungkin menggambar di sudut atas, sudut bawah, atau di tengah, di agak miring sedikit atau bagaimana. Pasti simetris di tengah. Oke. Tapi tidak selamanya lukisan itu harus di tengah. Pasti memperhatikan komposisinya gitu. Misalnya ini pastinya di tengah ya. Di tengah ada gambar. Jadi rana itu atau komposisi itu bagaimana caranya supaya dalam satu kanvas itu gambarnya atau ukuran-ukuran itu seimbang. Kebayang nggak? Jadi kita tidak mungkin menggambar kanvas tapi ada ruang kosong di sana. Kecuali itu mungkin ilmu prinsip desain yang lain ada lagi. Tapi di luar dari itu kita belajar dasar dulu. Ada yang namanya komposisi atau rana. Ini untuk buah-buahan. Kalau misalnya poster bagaimana? Poster, kita menggambar poster. Oh, ini mati mulu ya. Kita menggambar poster, cuman kita nggak mungkin menggambar poster ini gambar, dan ini ada tulisan. Nah, ininya di sini mana? Di sini kosong, gitu. Sebelah kirinya kosong. Jadi gimana caranya supaya layout gitu loh, komposisi itu tuh sesuai dengan prinsip desain. Misalnya ini gambar, ini tulisan, ini tulisan kedua, ini gambar lagi gitu. Itulah komposisi. Oke, jadi kebayangkan si itu komposisinya enak dilihat gitu. Dia main feeling atau intuisi dan logika. Oke, kemudian ada nirmana daun, ini adalah campuran campuran dari apa tadi? Ada luas, kedalaman, teori warna, transformasi dan tekstur. Komposisi juga pasti. Ini juga belajar komposisi juga. Ini belajar komposisi juga. Ini belajar komposisi juga. Ini pun juga belajar komposisi pada dasarnya. Tapi ini adalah gabungan dari latihan-latihan yang sudah dipelajari di awal. Luas, kedalaman, teori warna, transformasi bentuk, tekstur, pesan, komposisi. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 makna atau 7 tujuan dari latihan nirmana. Jadi intinya begitu. Kalau misalnya ada keluhan dari mahasiswa ke dosen, kenapa sih bikin nirmana ini capek? Karena ya ini adalah salah satu bentuk dari bisa dibilang ketekunan atau endurance, ya. Bagaimana cara kita konsisten untuk mendesain, ya. Jadi ada yang namanya art block. Jadi aku kan sharing sedikit. Jadi ada yang namanya art block, ada yang namanya mood, ya. Desainer itu pasti punya namanya, manusia pasti punya namanya art block, ada yang namanya mood. Jadi mood itu kadang lagi bete atau gimana, jadi kita nggak bisa ngedesain karena
ya malas aja, bete, pengen refreshing, ya itu nggak apa-apa. Cuman dalam nirmana ini kita dilatih bagaimana kita mengontrol atau memanajemen mood itu. Yang kedua, art block. Art block itu adalah eh, bagaimana apa sih? Art block itu kita tidak bisa menggambar karena imajinasi kita terbatas, mentok lah istilahnya, mentok dalam berkarya. Kita bingung kita mau ngapain lagi nih, makanya ya gara-gara adblock kita nggak mood, jadi kita nggak ngerjain apa-apa. Hasilnya nihil gitu, sedangkan deadline mengejar gitu kan. Itu dinamika desainer seperti itu. Jadi syarat aku, Nirmana ini jangan di skip sama kalian gitu. Walaupun dalam mata kuliah Nirmana itu bisa, mungkin ya, atau kalau di mana itu bisa di titip absen istilahnya gitu ya. Cuman sayang aja gitu buat kalian yang mau belajar desain, belajar ilmu desain, jadi calon desainer. Apalagi sekarang kuantitas desainer itu semakin banyak. Jadi universitas-universitas itu sudah semakin banyak yang buka desain komunikasi visual. Jadi aku ngewanti-wanti aja buat kalian supaya bagaimana unique sellingnya itu dari kalian, itu keunikan kaliannya itu muncul, style masing-masing itu juga muncul dari kalian gitu, supaya nilai value kalian itu menjual ke dunia industri kreatif begitu. Barangkali itu saja dari aku. Semoga ilmu yang aku ini kenapa sih? Semoga ilmu yang aku sharing bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari aku. Ini videonya kok mati. Bentar. Nutup dulu nih. Kasih adalah. Udah. Oke. Udah. Baik, demikian dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.